Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom, Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hal yang luar biasa ketika kasih-Nya melingkupi kita hari ini. Di sore hari ini dengan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, kita menikmati hadirat di tempat ini, amin. Puji nama Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Dan mari kita membaca bersama-sama. Dengan suara lantang, 3, 2, 1. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang mati bagi kita, bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, memberikan kita harapan. Kami bersyukur Tuhan, sebab hari yang Kau jadikan sore hari ini Tuhan menjadi indah. Semuanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengagumi Engkau, Raja segala Raja. Dan inilah kami datang ke tata-Mu Tuhan, tata kasih karunia-Mu dengan hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang bersuka cita di hari ini, mari beri tepuk tangan yang meriah buat Raja segala Raja. Lebih meriah lagi buat Raja segala Raja. Haleluya, amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita nikmati hadiratnya tempat ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar.
Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Naikkan syukurmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku.
kasih-Mu mengangkat hatiku. Yesus Tuhan, ku bersyukur, sungguh kagum akan hadirat. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang mulia, sungguh kami kagum Tuhan akan Engkau, dimuliakan nama-Mu. Haleluya. Satupun yang luput dari karya kasih yang mulia, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sebab kasih-Mu Tuhan, oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, hormat, kemuliaan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Jabat tangan kanan kirimu, pandang matanya, bilang, engkau berharga, Tuhan sangat mengasihi engkau. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Hey! Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Lembah
nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kuasanya dahsyat bagi kita, amin. Siap bersinar bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan atas kepala kita. Hey. Tuhan, Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Amin. Kau mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Kita punya raja yang sangat baik. Dan dia mudah tergerak untuk melihat orang yang punya kebutuhan. Di dalam kerajaan Allah, it's a kingdom of abundance. Bukan kingdom of lack. Bukan yang kekurangan. Karena kita boleh berpikir seperti itu. Dialah El Shaddai. The double-breasted one. Dan dalam Injil Matius pasal 14 dikatakan, pada waktu Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dibuat tontonan oleh Herodias dan yang lain. Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, bukan ketakutan. Saya percaya dia minta kekuatan daripada Bapa. Tapi yang terjadi, orang jalan kejar dia. Kenapa? He's the miracle working God. Allah yang membuat mujizat. Yang bisa mengadakan tidak ada menjadi ada. Dan apa yang terjadi? 3 hari mereka mengikuti dia. Begitu pengajaran Yesus luar biasa. Baru-baru saja STT Kingdom Jakarta mengadakan seminar Kingdom Paradigm. Dan itu berlangsung sampai jam 9:30, 10 malam. Tapi orang tetap mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Memberikan respons yang baik. Tapi mereka kelaparan, kata Yesus. Jangan biarkan mereka pulang. Nanti mereka pingsan di jalan. Lalu dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Manusia adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Kebutuhannya bukan yang namanya kampung tengah ini. Tapi number one, the heart. Yang kedua, the mind. Saudara sering membaca buku Soup for the Soul. Ya saudaraku, jiwa perlu makanan. Semuanya akan dikenyangkan lewat firman Tuhan dan kebenaran firman. Dan baru tubuh ini. Karena itu jangan belanja kalau lapar. Nanti kalap. Kalau mau beli barang-barang tidak perlu. Padahal yang perlu cuma kampung tengah saudara. Karena itu saudara yang kasih Tuhan. Yesus tahu kebutuhan saudara. Saya tidak tahu kebutuhanmu apa. Ya, ada yang cuma kekurangan. Ya, makanan, uang. Dan itu Yesus tidak menganggapnya enteng. Dia berkata pada murid-murid, kepada saudara sebagai warga kerajaan Allah, berilah mereka makan. Dia tidak mau bahwa cuma dia digerakkan oleh compassion. Tapi setiap daripada kita, mari kita minta pada Tuhan. Lebih dari peduli. Seperti saya katakan minggu yang lalu, more than sympathy, more than empathy, itu compassion. Compassion itu yang menggerakkan Yesus. Bahkan kita juga tahu bagaimana dia menyeberang Danau Galilea cuma menyelamatkan 1 orang yang kerasukan setan. Dan Yesus selalu tergerak tentang kebutuhan saya. Firman Allah mengatakan dia sudah tahu sebelum kita minta. Dan dia berkata jangan khawatir. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung. Dipelihara Bapakku yang di sorga. Bahkan burung pipit yang kelima itu yang cuma bonus. Begitu murahnya burung pipit saudaraku. 4 itu cuma 1 duit. Ya, uang paling kecil. Tidak dibiarkan. Dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan terjadi mujizat. Karena apa? Murid-murid melakukan perintah Tuhan. Yesus mengucap syukur atas roti itu. Memecahkannya dan memberikannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya diberkati, tapi juga dipatahkan kesombongannya, keegoannya, baru bisa jadi berkat. Dan di tangan murid-murid, bukan tangan Yesus, terjadi pelipat gandaan. Berkat atas manusia pertama berbuah, kedua berlipat ganda, memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasai. Dan pelipat gandaan terjadi di tangan saudara dan saya. Tapi kuasanya dimulai daripada Yesus. Saya percaya mereka sudah lelah. Saya sering adakan panitia seminar, conference. Bayangkan kalau 3 hari saudara, 3 hari 3 malam. Mereka juga sudah capek. Tapi kasih Tuhan, compassion itu juga datang pada Simon. Pada Yohanes, Yakobus dan murid-murid Kristus. Justru kalau ada compassion. Orang tanya saya, Pak, apa tanda akan ada mujizat? Ada compassion.
and sign and wonder will follow. Amen. Yang kita beritakan Injil Kerajaan tentang rajanya yang murah hati itu. Tuhan memberkati kita semua. Filled with the compassion of God. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Oleh belas kasih-Mu Tuhan kami ada. Biarlah kasih setia-Mu menyentuh setiap hati kami, untuk kami bergerak maju bersama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the words can't help with a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Yes, Lord. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty.
glorious, faithful, never ending. Great is our God. You're powerful, yes. Deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Oh, Jesus, power, mercy, never failing, longer, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Oh, you're so powerful, knees shall bow. Your love is mighty, your grace abounds enough. You're more than enough for me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Our lives in your hands. You're in control. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Mashina Yaramatase. Oh, Jesus. Your love is powerful. Your love is mighty. Oh, Jesus, Jesus. We bless your name. We bless your name, Jesus. Almighty God. Almighty God. Ooh, Jesus. Jesus. We sing together, Jesus. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. We sing, Jesus. Yes, Lord. Jesus, oh Jesus, Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. You're more than enough for me. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds now. Yes, you're more than
hadirat Tuhan. Dia hadir dalam pujian umatnya. Dia ada di tempat ini. Haleluya. Your love is powerful, oh God. Di mana Engkau ditinggikan, Engkau menarik segala umat-Mu, Engkau menarik kami datang dalam hadirat-Mu. Di mana ada hadirat-Mu tidak ada kegelapan. Tidak ada kehendak satupun daripada iblis yang dapat terlaksana. Kami ada dalam kekudusan-Mu. Kami ada dalam lingkup kasih-Mu. Kami ada dalam keselamatan-Mu. Kasih karunia-Mu penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapakah kami? Sehingga kami dapat masuk dalam hadirat-Mu. Hanya karena Engkau mengasihi kami. Your love is so powerful, God. Kasih-Mu begitu berkuasa. Tuhan, kami menghormati Engkau. Roh Kudus, bekerjalah. Sampaikan kepada kami suara hati Tuhan Yesus. Kami tidak datang untuk mendengarkan suara manusia. Kami tidak datang untuk melihat apa yang dilakukan. Tapi kami datang untuk mencari hati-Mu. Kami rindu. Karena Engkaulah yang mengasihi kami. Karena Engkaulah yang menebus kami. Dan Engkaulah sukacita kami. Kami terima damai sejahtera-Mu saat ini. Saat kami duduk dan kami mendengarkan firman. Biarlah Tuhan, Kau pakai kata-kata hamba. Biarlah Tuhan, Engkau berbicara pada setiap hati yang Kau kasihi. Karena tidak ada satupun daripada anak-anak-Mu di tempat ini yang datang dengan kebetulan. Engkaulah yang menetapkan kami di tempat ini sore hari ini. Oleh karena itu berbicaralah pada kami. Kami rendahkan hati kami. Kami taruh hati kami di kaki Yesus. Thank you Lord. We love you so much. Speak to us God. Di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Dia berkata, amin. Come on, beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Dia. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you, praise and worship. Kita teruskan nanti. Shalom, selamat sore. Ada sukacita Tuhan di tempat ini. Amin. Di dalam pujiannya Tuhan bertahta. Amin. Salam sejahtera bagi Anda semuanya. Bagi saya adalah pertama kali beribadah juga di tempat ini. Pertama kali melayani di tempat ini. Saya mau berterima kasih karena Om, kalau saya panggilnya Om Timotius Arifin, mengizinkan saya untuk melayani Anda hari ini dan bersama-sama mengalami hadirat Tuhan. Bagi kami, saya dengan istri, Om Arifin bukanlah seseorang yang asing. Beliau telah menjadi Om kami selama kami kenal, selama kami tahu, selama kami pulang di Surabaya, sudah 20 tahun lebih. Dan bahkan pada hari-hari di mana kami sangat membutuhkan kekuatan, Om Arifin selalu mendoakan kami. Yang terakhir yang paling berkesan tahun lalu sewaktu anak saya menikah di Bali. Dan ada angin ribut dan ada hujan dan pagi-pagi Om Arifin sudah angkat telepon. Caleb, ayo kita berdoa, hari ini kita percaya tidak akan ada hujan. Dan walaupun kiri hujan, di kanan hujan, di atas kita tidak ada hujan. Jadi, come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Ya, saya tidak merasa asing di tempat ini. Keluarga besar GBI Rock adalah keluarga kami juga. Saya diberi kehormatan juga melayani di beberapa GBI Rock di seluruh Indonesia. Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Caleb dan saya ada di sini dengan istri saya Feby dan kami bersama melayani sebagai wakil gembala daripada gembala kami Pak Pendeta Yusuf Sutanto. Beliau adalah pendiri dan juga gembala dari Gereja Mawar Sharon yang berada di Surabaya. Amin. Jadi selama 20 tahun ini sejak kami kembali dari Amerika dan Kanada, disitulah kami tertanam, disitulah kami melayani sampai pada hari ini. Beri pujian pada Tuhan. Amin. Tapi yang paling penting hari ini adalah apakah suara Tuhan buat hati Anda. Dan saya tahu satu hal, jika Tuhan ingin berbicara pada kita, Dia akan selalu berbicara daripada sumber hati yang mengasihi anak-anaknya. Amin. Seperti Pak Arifin katakan tadi, dunia memerlukan gembala yang seperti gembala agung kita. Salah satu tugas atau salah satu fungsi dan salah satu hati dari seorang gembala adalah selalu melihat jauh ke depan.
Gembala selalu mengerti dan mengantisipasi apa yang domba-dombanya akan hadapi. Dan gembala akan selalu mempersiapkan domba-dombanya. Dan gembala akan selalu menemani domba-dombanya. Amin. Bukan jumlah domba, tapi yang penting adalah dombanya. Setiap domba berharga di mata Tuhan. Amin. Kamu beri tepuk tangan pada Tuhan kita. Dan saya berdoa tentang pesan Tuhan hari ini. Dan pesan Tuhan bagi Anda yang saya ingin sampaikan. Dan pesan ini adalah hasil dari pergumulan, adalah hasil daripada doa. Dan hasil daripada mencari wajahnya. Dan bagi saya mempersiapkan pesan ini bukanlah sesuatu yang mudah karena kita hari ini hidup di dalam dunia yang penuh krisis. Dan pesan Tuhan adalah dari krisis engkau akan menerima kemenangan. Amin. Siapa yang siap menerima kemenangan? Amin. Adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan di dalam krisis. Saya katakan Tuhan adalah seorang gembala dan dia melihat jauh ke depan. Dan seorang gembala yang baik tidak pernah berbohong kepada domba-dombanya. Seorang gembala yang baik akan menceritakan persis apa yang domba-dombanya akan hadapi. Itu yang Daud maksudkan pada saat dia berkata, Tuhan engkaulah gembalaku. Karena dia tidak menyembunyikan fakta bahwa kita akan melewati lembah yang kelam. Dengan hati seorang gembala, Yohanes 16 ayat 33 Tuhan Yesus berbicara. Kapan dia katakan Yohanes 16:33? Di perjamuan akhir, saat sebelum dia menyerahkan dirinya untuk berjalan menuju pada kayu salib. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Siapa yang percaya apa yang Tuhan Yesus katakan? Amin. Apakah ada di tempat ini yang menolak apa yang Tuhan Yesus katakan? Saya rasa tidak. Anda duduk di sini artinya Anda adalah orang yang percaya Tuhan. Dan saya tahu Anda setuju dengan saya bahwa seorang gembala yang baik tidak menyembunyikan keadaan. Dan bahkan mempersiapkan domba-dombanya. Dan ini yang dia katakan. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Katakan di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Kapan damai sejahtera itu kita peroleh? Di dalam dunia di mana kamu menderita penganiayaan. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris, in the world you shall face tribulation. Kata kerjanya diiringi dengan kata masa depan. Shall, you will. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari engkau akan menghadapi penganiayaan. Penganiayaan dalam bahasa aslinya adalah thlipsis. Thlipsis artinya krisis. Thlipsis artinya kesusahan. Thlipsis artinya tekanan. Sewaktu Tuhan berbicara kepada para murid-muridnya, dia tidak hanya melihat sekedar murid-muridnya di ruangan atas pada saat itu. Tapi dia sedang melihat jauh ke depan. Dan dia sedang melihat setiap wajah Anda. Dan dia sedang berbicara kepada kita semuanya. Dia tahu dunia kita adalah dunia yang penuh dengan krisis. Jika kita adalah pembelajar daripada sejarah, kita akan tahu bahwa sejarah dunia tidak dibangun atas musim tidak punya krisis. Sejarah dunia selalu dibangun atas dasar krisis, demi krisis, demi krisis, demi krisis. Hari ini kita menghadapi ketidakpastian. Hari ini kita menghadapi tekanan. Hari ini kita menghadapi kecemasan. Hari ini kita menghadapi penderitaan. Hari ini kita menghadapi ketidakadilan, tekanan mental. Hari ini kita merasa kehilangan kendali. Sesuatu terjadi dengan begitu cepat tanpa kita tahu bagaimana meresponinya. Sebelum kita meresponi, kejadian baru sudah terjadi. Dan saya ingin Anda mengerti bahwa itulah dunia yang kita hidupi. Yesus tidak menutup-nutupinya. Amin. Saya tidak datang untuk membawa kabar yang membuat Anda merasa nyaman. Tapi saya datang untuk membawa apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa dia tahu kita semuanya hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan krisis. Jika krisis punya wajah, jika krisis adalah manusia atau seorang individu, maka krisis itu adalah bagaikan manusia yang punya banyak wajah. Setiap kali kita bertemu dengan orang yang namanya krisis ini atau makhluk yang namanya krisis, wajahnya itu selalu berubah. Menyesuaikan diri dengan keadaan kita. Menyesuaikan diri dengan siapa Anda, dia akan rubah wajahnya.
Tapi apapun wajah krisis yang kita pernah hadapi, sedang hadapi, dan akan hadapi, di balik semua krisis, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita ada 3 pola. Katakan pola. Apa itu 3 pola? 3 pola yang selalu dipakai oleh kerajaan gelap untuk memakai krisis atau menyalahgunakan krisis. Saya bisa katakan itu, menyalahgunakan krisis untuk kepentingan kegelapan dalam hidup kita. Dia buka rahasia ini dari Yohanes pasal 10. Ayat 10 dan kita baca bagian A saja. Dikatakan situ, Tuhan Yesus berkata bahwa pencuri itu artinya tidak diizinkan tapi memaksa untuk melakukannya. Itulah pencuri. Pintu ditutup, dia coba cara lain untuk masuk dalam keadaan itu. Itulah yang iblis suka lakukan dengan krisis. Iblis selalu mencuri kesempatan untuk memakai krisis. Dan apa yang dia lakukan dengan krisis, ini selalu dengan pola yang sama, tidak peduli krisisnya apa. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sewaktu saya persiapkan ini, Roh Kudus berkata, anak-anak saya hari-hari ini, banyak yang sedang mengalami ini, banyak yang sedang mengalami hidup mereka sedang rasanya aja mencuri aja, ada yang mencuri aja, ada yang mencuri tanpa Anda dapat mengontrolnya, ada yang hari-hari ini pelan-pelan Anda dibunuh pelan-pelan. Mungkin Anda masih bernafas, tapi kehidupan yang ada dalam kehidupanmu makin lama makin berkurang. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang hidup bukan di dalam kemenangan, tapi hidup dengan aura kebinasaan. Hidup dengan aura kekhawatiran. Dan pesan Tuhan bagi Anda dengan saya hari ini bukan pesan kekalahan. Pesan Tuhan kepada kita hari ini bahwa Dia tidak membiarkan kita menghadapi krisis sendirian. Amin. Dia bukan Tuhan yang membantu dari jauh. Kristus tidak mengalahkan dosa secara konsep. Kristus mengalahkan dosa face to face dan langsung di tengah-tengah tekanan dosa yang nyata. Dan itulah Tuhan kita. Tuhan kita tidak meninggalkan kita untuk menghadapi semuanya sendirian. Dan saat kita mengingat kembali jika kita baru selesai mengalami hari kebangkitan Yesus, saya ingin mengingatkan kita bahwa penyaliban adalah momen krisis terbesar yang pernah dialami oleh segala ciptaan dan segala alam semesta. Bahkan saya dapat katakan pada saat Yesus tergantung di kayu salib, seluruh surga sedang mengalami krisis. Karena pada saat itu, Yesus pun dapat berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Keseimbangan atau kemenangan daripada kebenaran dan keselamatan tidak menentu waktu dia di kayu salib. Pada saat dia berjuang melawan segenap penghukuman manusia yang dijatuhkan kepada dia. Di Kalvari, Kristus tidak hanya melawan dosa. Dia tidak hanya melawan satu krisis. Kristus menghadapi 3 krisis terburuk yang manusia setiap daripada kita akan pernah mengalaminya. Ada 3 krisis yang saya ingin bagikan. Dan dalam ketiga krisis engkau dapat lihat bahwa dia hadir di tengah-tengahnya. Yang pertama, krisis yang paling ditakuti oleh manusia namanya adalah death, kematian. Kita hidup di tengah-tengah pulau yang merayakan kematian. Di pulau ini, kematian dirayakan dengan ongkos yang sangat besar. Kematian adalah satu bagian yang begitu mempengaruhi kehidupan setiap orang. Kematian adalah sesuatu yang tidak pernah jauh dari pemikiran orang. Kita semuanya, ya, kita akan mati. Orang-orang yang kita kasihi juga akan mati. Bahkan binatang kesayangan Anda juga akan mati walaupun Anda tidak dapat kebayang. Saya punya 2 korgi. Saya selalu kangen sama korgi saya tidak dapat kebayang. Tapi ya, setiap makhluk akan menghadapi kematian. Dan kematian datangnya adalah seperti pencuri. Kematian akan selalu menyelinap dalam setiap kesakitan. Kematian akan berusaha menyelinap setiap kali kita menghadapi keadaan-keadaan tertentu yang bahkan kita tidak sangka. Kematian akan menyelinap setiap kali bahkan Anda ulang tahun. Saya senang dengan kata ulang tahun. Karena di Indonesia kita mengatakan birthday sebagai ulang tahun. Artinya tahunnya berulang-ulang.
Seakan-akan kita tidak menerima bahwa tahun yang lewat tidak akan berulang lagi. Karena setiap kali kita ulang tahun sebenarnya kita satu langkah lebih dekat kepada kematian. Mungkin karena kita saking tidak mau berbicara tentang kematian, kita mengatakan ini ulang tahunnya. Dan karena tahunnya berulang kita bersuka cita. Kalau tahunnya tidak berulang kita tidak jadi happy birthday. Tapi satu hal yang kita harus tahu. Tuhan berkata bahwa aku telah menghadapi kematian. Di Kalvari, Yesus menghadapi kematian. Ada amin? Dan dia tidak menghadapi kematian sebagai Tuhan sepenuhnya. Dia menghadapi kematian sebagai manusia dalam segala kelemahannya. Matius 26 menceritakan bagaimana Tuhan sendiri menaruh badan, pasang badan untuk menghadapi kematian yang begitu mengerikan dan menakutkan manusia semuanya. Dan dia mengalami segala jenis tekanan yang datang pada saat manusia menghadapi kematian. Dikatakan Matius 26:37b, maka mulailah ia itu siapa? Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus alami? Firman Tuhan tidak sembunyikan. Tuhan tidak berusaha menyembunyikan apa yang dia harus lewati kepada orang-orang yang dia kasih. Maka mulailah ia merasa apa? Sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, para murid, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Amin. Itulah yang terjadi di Getsemani. Saya suka kata Getsemani. Jika Anda mengerti perkataan Getsemani, Anda tahu bahwa Tuhan memang telah menetapkan bahwa disitulah tempat Tuhan Yesus mulai menghadapi kematian. Getsemani adalah dalam bahasa aslinya artinya tempat pemerasan daripada buah zaitun. Seakan-akan buah zaitun, minyak itu, minyak kehidupan, minyak urapan, minyak kebaikan Tuhan sedang diperas daripada Tuhan Yesus pelan-pelan. Disitulah, pada saat itulah terjadi suatu peperangan melawan kematian yang luar biasa. Pada saat itu Tuhan Yesus harus mengambil keputusan. Apakah dia akan menghadapi kematian demi untuk manusia, atau dia pulang dari taman Getsemani dan tidak jadi menghadapinya. Kematian tidak dapat dihindari, semua manusia akan mati. Tapi masalah yang terbesar hari ini adalah banyak manusia yang masih hidup tapi sudah mau mati. Itu yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Itu yang membuat saya membawa firman ini, Roh Kudus mendorong saya menyampaikan bahwa hari ini banyak anak-anaknya masih bernafas. Tapi dalam hati mungkin engkau sedang berpikir lebih baik aku mati aja. Kematian bukan hanya berhenti bernafas. Itu kematian jasmani. Tapi banyak orang yang masih hidup, secara jasmani masih hidup, tapi secara tingkah laku, secara cara berpikir, secara sikap hati, Anda hidup sebagai orang yang mati. Anda tidak punya iman, Anda tidak punya pengharapan lagi, Anda mengizinkan kegelapan lebih besar daripada terang Tuhan. Anda mengizinkan ketakutan menguasai kehidupanmu. Sehingga engkau tidak berani mengambil langkah iman. Anda mengizinkan apa yang menekan kehidupanmu lebih besar daripada Tuhan yang dapat membelamu. Tanpa engkau sadari. Engkau berada dalam keadaan yang jauh lebih mengerikan daripada saat Yesus berkeringat darah. Karena tanpa kita sadari, jika kita hidup dengan ketidakadaan pengharapan, tidak punya iman, kita sebenarnya sedang mati secara manusia rohani kita. Ada amin tempat ini. Saya tidak tahu siapa yang mendengarkan ini, tapi saya tahu saya dikirim ke sini untuk mengingatkan pada engkau hari ini. Bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dia tidak mati supaya namanya tercatat dalam sejarah. Dia menghadapi maut supaya kita tidak perlu lagi menjadi budak kematian. Ada amin tempat ini. Come on, beri tepuk tangan kepada dia. Bagi kita anak-anak Tuhan, kematian hanya adalah satu titik perjalanan kita yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Siapa yang ingat pengakuan iman rasuli orang Kristen? Aku percaya kepada kebangkitan.
Aku percaya bahwa satu hari kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus tempat ini. Bagi anak-anak Tuhan, kematian sudah dikalahkan di kayu salib. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Kristus menghadapi kematian supaya kita tidak perlu dikalahkan lagi. Yang kedua, krisis yang kedua, Tuhan juga harus menghadapi penderitaan yang sedang berlangsung. Jika kematian adalah penderitaan yang terjadi satu kali dan setelah itu selesai, maka penderitaan kedua ini adalah penderitaan yang berkelanjutan. Apa itu? Tuhan Yesus harus menghadapi krisis yang namanya penderitaan. Saya ingin bertanya tempat ini, siapa yang hobi penderitaan? Siapa yang punya impian mengejar penderitaan? Siapa yang berkata, Tuhan nanti ya saya bercita-cita menjadi makhluk penderitaan? Tidak ada? Ya memang gak heran, tidak ada manusia yang mau menderita. Tapi saya ingin katakan pada Anda sesuatu. Walaupun Anda tidak suka mengejar penderitaan, jika Anda mempunyai seorang sahabat yang paling setia dalam hidupmu, bisa jadi namanya adalah penderitaan. Penderitaan adalah bagian daripada kehidupan manusia. Amin. Tapi Tuhan tidak ingin kita untuk hidup dibayang-bayangi oleh penderitaan. Hari ini banyak anak-anak Tuhan lebih takut akan penderitaan daripada lebih takut akan Tuhan. Dan karena Anda takut akan penderitaan, banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini yang akhirnya merusak segala rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak daripada Anda hari ini saat Anda mendengarkan kata-kata ini, walaupun Anda tidak mengakuinya, Anda sedang menderita. Anda sedang menangis sendiri di kamarmu. Anda sedang berdoa, doa yang bahkan Anda tidak ingin istri atau suami Anda dengarkan. Anda menyimpan sesuatu kekecewaan dalam hatimu. Anda menyimpan suatu kesakitan yang Anda pikir tidak ada orang yang bakal mengerti. Tapi Tuhan berkata, aku melihat engkau hari ini. Engkau tidak sendirian hari ini. Engkau menjadi korban daripada manipulasi. Engkau pernah menjadi korban daripada abusive hubungan yang salah. Engkau menjadi korban daripada kesalahan orang lain. Korban daripada fitnah, engkau pernah dikecewakan, bahkan engkau pernah dikecewakan secara rohani. Dan Roh Allah berkata hari ini, banyak anak-anaknya yang sedang suffering. Tapi saya dikirim ke tempat ini untuk berkata kepadamu, Yesus berkata, you are not alone. You are not alone, you are not finished. Engkau tidak sendirian, dan bahkan di tengah-tengah penderitaanmu, ini bukan akhir dari segalanya. Amin. Dan Yesus sendiri tidak hanya berbicara, tapi dia menaruh dirinya di tengah-tengah semua penderitaan. Bahkan dia menghadapi, jika ada penderitaan yang dihadapi manusia, Yesus menghadapinya dengan takaran yang maksimum. Yesaya 53 ayat 4 mencatat penderitaan Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita dapat sembuh. Amin. Bisakah kita memberi tepuk tangan kepada dia hari ini? Mengapa dia mau menghadapi penderitaan itu? Mengapa saat dia bergumul di Getsemani, dia mengambil keputusan untuk terus berjalan menuju kepada Kalvari. Dari tempat pemerasan ke tempat tengkorak. Di situ hidupnya mulai diperas. Di situ akhirnya dia menyerahkan setiap nafasnya. Karena supaya pada saat Anda mengalami penderitaan, Anda yang sedang mengalami penderitaan, dia dapat memberi engkau kemenangan dalam penderitaan. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Itu adalah penderitaan atau krisis yang kedua yang Yesus hadapi bagi kita. Dan yang ketiga adalah krisis penolakan dan krisis kesendirian. Apa artinya itu? Rejection and isolation. Penolakan, kesendirian, disalah mengerti, disingkirkan, diterlantarkan oleh orang-orang, bahkan orang yang kita kasihi, orang yang kita hormati. Hari-hari ini banyak sekali orang kecewa dengan hamba Tuhan.
Banyak yang orang kecewa dengan kekristenan karena merasa disalahgunakan, merasa dimanipulasi, merasa bahwa apa yang dikatakan tidak dihidupi dan kita semuanya merasa menjadi korban dan kita merasa sangat sendiri karena kita tidak ada yang mendorong kita untuk berjalan dalam iman pada saat kita bergumul, tidak ada yang menjawabnya. Dan hati kita berkata, Tuhan jika engkau dengarkan ini, dan Tuhan berkata bahwa I am with you. Aku juga pernah ditolak. Aku juga pernah menghadapi kesendirian. Ada amin. Jika kita kembali kepada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Di dalam sepanjang hari daripada Minggu Suci. Dari Jumat Agung sampai pada kenaikan Yesus di kayu salib. Hari demi hari demi hari terjadi penolakan demi penolakan demi penolakan yang Yesus harus hadapi. Dan penolakan yang dia hadapi dari yang paling ringan sampai kepada yang paling dalam. Dia dihianati oleh seorang murid namanya Yudas Iskariot. Dihianati dengan ciuman. Suatu tindakan yang sangat munafik. Suatu tindakan yang seharusnya tidak layak dilakukan kepada gurunya. Murid-muridnya tidak peduli kepada dia, bahkan saat dia berpeluh yang menjadi keringatnya menjadi darah, murid-muridnya lebih memilih untuk tidur. Murid-muridnya tidak dapat berjaga-jaga bersama dengan dia. Murid jagoan yang mengeluarkan peso dan memotong telinga daripada orang yang mau menangkap, tiba-tiba berubah menjadi seperti ayam betina yang tidak berani, melarikan diri. Dan berkata bahwa aku tidak kenal dia. Namanya Simon Petrus. Yang mengklaim dirinya adalah batu karang. Semua murid satu persatu meninggalkan dia. Sangat menyakitkan pada saat Yesus masuk ke Yerusalem. Orang-orang yang dia beri makan itu. Orang-orang yang dia layani itu. Orang-orang yang dia sembuhkan itu. Orang-orang yang dia doakan itu. Sebelum dia masuk Yerusalem. Tuhan Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem. Aku andaikan engkau mau percaya, aku seperti seorang ibu daripada ibu yang ingin menaruh engkau di bawah sayapku. Dia begitu mengasihi Yerusalem, dia begitu mengasihi orang-orang Yahudi, tapi orang-orang yang sama adalah orang-orang yang lebih memilih seorang kriminal, lebih memilih seorang pembunuh. Mereka adalah orang-orang yang sama berkata, lepaskan Barabas. Dan kami mau Yesus yang disalib. Jika Anda jadi Yesus setelah semua yang Anda lakukan dan Anda ditolak oleh Anda kasih, hari ini banyak yang menderita seperti itu. Dan jika Anda menderita seperti itu, Yesus sudah pernah melewatinya. Ada amin. Yang paling menyakitkan. Matius 27 ayat 46. Berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Kita tahu semuanya seruan yang menyayat hati itu. Kita melihatnya diperagakan setiap tahun di depan altar gereja. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tritunggal terputus. Sang anak terpisah dari Bapa. Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, sepenuhnya terisolasi dari segalanya. Karena dia menanggung beban dosa manusia. Pesan Tuhan bagi Anda hari ini, jika Anda hari ini datang dengan hati yang tertolak. Jika Anda datang hari ini dan engkau berkata, Tuhan, aku datang dalam kesendirianku. Tuhan berkata kepadamu, mulai hari ini engkau tidak akan pernah benar-benar sendirian lagi. Karena akulah yang menyertai engkau. Aku bernama Immanuel. Aku mengalami penolakan supaya aku dapat menerima engkau dalam dekapanku. Aku beserta denganmu. I am with you. Ada amin di tengah-tengah ini. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menghadapi setiap krisis yang iblis dapat timbulkan dalam kehidupan kita. Dan dia hadapi itu dan dia menjadi lebih dari pemenang. Come on, beri tepuk tangan pada dia. Amin. Tapi saya tidak berhenti di tempat ini. Saya tidak hanya datang ke tempat ini untuk berbicara tentang krisis yang harus dihadapi. Karena Tuhan kita sekali mengerjakan sesuatu, dia tidak akan selesai sampai dia mengerjakan setiap kehendaknya dalam kehidupanmu. Dan saya ingin katakan pada engkau,
Tuhan tidak hanya rindu engkau diselamatkan, tapi Tuhan ingin engkau untuk dipulihkan. Dan bukan hanya engkau dipulihkan, Tuhan ingin membangkitkan engkau untuk menjadi lebih daripada pemenang. Come on, beri tepuk tangan pada dia. Titik balik daripada perjalanan kita dengan Tuhan sebenarnya bukanlah pada saat kita menerima Dia dalam keselamatan. Titik balik perjalanan kita dengan Tuhan adalah pada saat kita menerima dan kita mulai berjalan di dalam kemenangannya. Ada amin? Hari ini banyak anak-anak Tuhan yang berhenti hanya di titik aman. Karena hubungan kita dengan Tuhan seakan-akan berhenti pada saat kita tahu dan kita tahu dan kita tahu kita sudah diselamatkan. Hei, Tuhan tidak ingin kita diselamatkan dengan kuasa kebangkitannya hanya supaya kita rasa nyaman. Keselamatan bukanlah bantal tidur kita. Keselamatan bukanlah guling kita. Supaya kita dapat tidur lebih lama lagi. Supaya kita bisa nyaman lebih lama lagi. Supaya kita dapat melarikan diri dari keselamatan. Dari segala masalah kehidupan kita. Justru Tuhan menyelamatkan kita. Supaya kita dapat menerima kemenangannya. Dan kita jadi lebih daripada pemenang. Ada amin? Itulah yang dimaksud pada saat Yesus menyelesaikan Yohanes 10. Ayat 10 bagian B. Tadi saya baca bagian A. Bahwa iblis datang untuk mencuri, membinasakan, dan membunuh. Di bagian B, Tuhan menyelesaikan segalanya. Dia berkata, aku datang. Katakan, aku datang. Tuhan sudah datang. Pertanyaannya, waktu Dia datang di tengah-tengah masalahmu, engkau ada di situ enggak? Waktu Dia datang di tengah-tengah tangisanmu, engkau cari Dia enggak? Waktu Dia datang dan berkata engkau harus beriman kepadaku, engkau ada di situ enggak? Masalah terbesar kita bukanlah Tuhan tidak datang. Masalah terbesar kita adalah pada saat Tuhan datang, kita sudah tidak di situ. Karena kita mau mencari jalan lain. Kita mau cari solusi dengan kemauan kita sendiri. Kita mau memaksakan kehendak kita sendiri. Jika kita tidak ada di situ, maka kemenangan yang Tuhan ingin berikan pada kita tidak dapat diterima. Amin. Siapa yang di tempat ini hari ini mulai berkata, Tuhan mulai hari ini aku datang. Aku datang. Aku datang. Ada amin. Beri tepuk tangan pada dia. Mengapa Anda beri tepuk tangan? Karena Dia sabar menunggu Anda. Walaupun Anda belum datang hari ini, Dia tidak melok. Dia tidak pulang. Dia bukanlah Allah yang tidak sabar. Dia adalah Allah yang sabar menunggu engkau. Jika Dia dapat menunggu sampai engkau lahir dan menyelamatkan engkau dan masih punya kasih karunia atas semua kekurangan kita dan kesalahan kita, Dia akan sabar tunggu sampai kita menghargai Dia datang dalam hidup kita. Tapi pada saat engkau datang, saat engkau mulai menghadirkan dirimu, menghadap Dia dan menghadapi kenyataanmu, Dia berkata ini, engkau supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada amin? Siapa yang ingin hidup dalam kelimpahan tempat ini? Jangan melarikan diri dari Tuhan. Jika engkau melarikan diri dari Tuhan, karena engkau berpikir ada jalan yang lebih baik, maka engkau akan kehilangan kelimpahan ini. Ada 3 kelimpahan yang Tuhan ingin berikan. Jika iblis mencuri, jika iblis membunuh, jika iblis membinasakan, maka Tuhan akan membalikkan ketiga-tiganya. Apa yang dicuri oleh iblis, Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat. Ada amin? Catatannya adalah apa? Engkau harus di sana. Engkau harus di sana. Beribadah pada hari Minggu adalah hal yang sangat baik. Tapi melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari adalah hal yang engkau sangat perlukan. Jangan melarikan diri dari Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Apa yang dicuri iblis, Tuhan sanggup kembalikan berlipat-lipat. Dia kembalikan damai, Dia kembalikan sukacita yang dicuri oleh Tuhan, sukacita yang dicuri oleh kekhawatiranmu, sukacita yang dicuri oleh tuduhan iblis dalam kehidupanmu. Dia kembalikan identitas kehidupanmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Thank you for singing with me. Tapi jangan hanya nyanyi waktu saya ajak nyanyi. Nyanyikan itu. Dia setia. Dia mengembalikan berlipat-lipat apa yang dicuri daripadamu. Amin. Jangan hidup sebagai orang kecurian lagi. Karena Tuhan Yesus adalah penjagamu siang dan malam. Apa yang dimatikan oleh iblis, Tuhan juga sanggup hidupkan kembali. Tuhan hidupkan kembali imanmu. Engkau mulai dapat hidup lagi sebagai lebih daripada pemenang. Tuhan bukanlah pengumbar janji kosong. Karena setiap janji Tuhan dia akan genapi dalam kehidupan. Biarkan imanmu untuk tumbuh kembali, untuk menyala kembali. Mulailah percaya dia menyediakan hal-hal yang besar dalam kehidupan. Persiapkan dirimu untuk hidup dalam hal-hal yang besar daripada Tuhan. Amin. Anda mungkin berkata, Pak, saya hanya seorang pengusaha kecil dari Denpasar Utara. Jangan pernah mengukur keadaanmu hari ini dengan janji Tuhan dalam kehidupanmu. Jika dia dapat membangkitkan orang mati, jika dia yang mempunyai segala kekayaan di surga dapat menyediakan untuk engkau, siapakah engkau untuk menolaknya? Jangan pernah memakai keadaanmu sebagai alasan tidak mempercayai kebaikan Tuhan. Ada amin tempat ini. Mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup menghidupkan kembali. Mari kita percaya bahwa apa yang dibinasakan Tuhan akan sanggup bangun kembali. Apa yang Tuhan ingin bangun kembali? Mesbah tempat dia hadir dalam kehidupan. Saya tidak tahu apakah kesibukanmu hari ini telah menghancurkan mesbah Tuhan dalam hidup. Banyak daripada kita. Demi supaya kita tidak lapar, kita tidak peduli akan mesbah Tuhan. Kita tidak lagi mencari dia, kita tidak lagi membangun hadiratnya. Kita tidak lagi membangun takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan karena kita tidak membangun itu, maka rumah kita seperti rumah yang kebobolan terus-menerus. Pernikahan kita, kasih sayang di dalam pernikahan kita seperti ember yang bocor, kasih yang dituangkan akan hilang demikian rupa. Anak-anak kita tidak menghormati kita, tapi hari ini Tuhan berkata, dia ingin memulihkan semuanya. Kamu beri tepuk tangan pada dia. Dan bukan karena dia tidak dapat melakukannya, tapi karena kita tidak berada di tempat. Saya ingin katakan pada Anda saudara, krisis kita tidak pernah lebih besar daripada Tuhan kita. Amin. Katakan ini, krisis yang kuhadapi tidak pernah lebih besar daripada Tuhan yang mengasihiku. Come on, beri tepuk tangan pada dia. Jika iblis mau memakai krisis untuk nyolong-nyolong, mencuri, membinasakan dan membunuh, Tuhan akan memakai krisis untuk memberi kita kemenangan yang dia ingin berikan. Siapa yang bersuka cita dalam Tuhan ini? Beri tepuk tangan pada dia. Saya ingin akhiri dengan ini. Karena kita sekarang sudah tahu apa yang dilakukan dengan iblis oleh krisis. Dan apa yang Tuhan ingin lakukan dan sudah lakukan. Dan menunggu kita untuk mengalaminya. Kita masih punya bagian. Katakan, aku punya bagian. Bagian kita adalah apa saudara? Bagian kita adalah Yohanes pasal 16. Kita selesaikan ayat 33 bagian B. Di situ Tuhan Yesus berkata, tetapi kuatkanlah hatimu. Apa? Kuatkanlah hatimu. Apakah itu adalah bagian Tuhan? Tidak. Tuhan berkata kuatkanlah. Artinya yang mengerjakan adalah siapa? Kita. Ada amin? Bagian kita adalah menguatkan hati kita. Karena apa? Kita tidak menguatkan hati tanpa alasan. Karena apa? Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan bukan hanya ingin kita mengerti kemenangan yang diberikan. Tapi Tuhan ingin kita tahu apa yang dapat kita lakukan supaya kita tinggal di dalam kemenangan itu. Itulah pesan Tuhan hari ini. Dari krisis mendapatkan kemenangan. Ada 3 hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan kita temukan itu dari Filipi pasal 4 ayat 4-9. Rasul Paulus membukakan rahasia bagaimana kita dapat benar-benar hidup dalam kemenangan Tuhan. Ada yang ingin tahu tempat ini? Kalau tidak kita selesai. Dan saya akan ke Ubud. Saya tahu Anda ingin tahu. Saya tahu Anda haus untuk mengalaminya. Siapa yang haus akan mengalami kemenangan bersama Tuhan? Amin. Ada 3 hal. Mari kita baca bersama. Yang pertama adalah dari Filipi pasal 4 ayat 4.
Paulus berkata seperti ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Oke, di tengah panjang, tapi saya ingin Anda teruskan sampai kata terakhir di ayat 5. Dikatakan Tuhan sudah dekat. Ada amin? Mengapa kita dapat bersukacita? Karena Tuhan sudah dekat. Apa artinya sukacita? Orang yang bersukacita adalah orang yang tahu dia pasti menang. Amin? Ada nggak orang yang pasti kalah yang bersukacita? Orang yang bersukacita artinya orang yang tahu apa yang dijanjikan itu pasti akan dipenuhi. Kalau orang tahu apa yang dijanjikan belum tentu dipenuhi, dia tidak akan sukacita, dia akan ke notaris. Tapi orang yang bersukacita adalah orang yang sudah yakin, orang yang tahu, orang yang beriman bahwa Tuhan akan menggenapi rencananya. Dan jaminan kita bukan sembarangan. Jaminan kita adalah juru selamat kita. Ada amin? Oleh karena itu Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sikap yang pertama adalah Tuhan ingin kita menjadikan juru selamat kita benar-benar juru selamat kita. Bahasa Inggrisnya, make Jesus your Christ. Jadikan Yesus Kristusmu. Ada suatu kejadian yang sangat menarik karena kita masih berbicara dalam konteks hari kebangkitan Yesus. Pada hari kebangkitan Yesus, hal yang pertama yang terjadi pada pagi-pagi hari, pada subuh hari itu adalah seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah pendukung dari pelayanan Yesus dari awal. Maria Magdalena adalah wanita yang pernah mengalami dirasuk, kalau nggak salah beberapa iblis, dan Yesus melepaskan dia. Maria Magdalena adalah seorang yang setia kepada Yesus sampai pada momen terakhir. Saya ingin Anda untuk menaruh diri Anda sebagai Maria Magdalena. Jika Anda pagi-pagi hari berkunjung ke kubur seorang yang Anda kenal sebagai Yeshua itu, kira-kira Yesus seperti apa yang Anda cari? Karena Yeshua yang terakhir dilihat oleh Maria Magdalena adalah Yeshua yang tergantung tidak berdaya di kayu salib. Adalah Yeshua yang menyerahkan nafasnya, adalah Yeshua yang memakai mahkota duri. Dan Yeshua yang dirindukan oleh Maria Magdalena adalah Yeshua yang berjalan di tengah-tengah orang Yahudi, menyembuhkan mereka, memberi makan 5.000 orang, berbicara kepada mereka, bahkan saya yakin menjadi sahabat yang baik bagi Maria Magdalena. Tapi yang luar biasa adalah ini. Sewaktu dia pergi ke kubur Yesus dan kuburnya kosong, Maria Magdalena menangis sejadi-jadinya dan dia merasa begitu putus asa. Bahkan pada saat seorang pria berdiri di depannya. Dan ternyata pria itu Yesus. Dia tidak kenal akan orang yang dia cari. Dia berkata, bukankah engkau tukang kebun? Dia pikir Yesus tukang kebun. Dan saat saya mengerti tentang hal ini, saya tahu mengapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus. Karena dia mencari Yesus yang lama. Dia tidak mencari Yesus yang telah bangkit dari kematian menjadi raja dari segala raja. Itulah kita, saudara. Banyak daripada kita yang sudah lama kenal Yesus dengan cara kita mau kenal Yesus. Tapi kita tidak pernah benar-benar menerima dia seutuhnya sebagai juru selamat kita. Ada amin. Iman kita kecil bukan karena Yesus gagal, tapi karena kita perkecil Yesusnya. Yesus kita sebesar masalah kita. Yesus kita sebesar kanker kita. Atau mungkin kanker kita lebih besar dari Yesus kita. Atau kerugian kita lebih besar dari Yesus kita. Yesus hanya sumber keselamatan, jalan keluar terakhir. Yang kita, moga-moga deh Yesus bisa bantu. Kita kecilkan Yesus kita. Saudara, hari ini jika Anda mencari Yesus yang menurut pengertian Anda aja, Anda tidak membuka kesempatan untuk gembala yang baik itu, untuk engkau percayai saat engkau melewati lembah yang kelam, dia sanggup untuk mengurapi engkau dan tongkat dan gadanya melindungi engkau. Engkau sedang cari Yesus yang salah. Ada amin tempat ini? Siapa Yesus yang kau cari hari ini? Jadikan Yesus Kristusmu. Jadikan Yesus juru selamatmu sepenuhnya.
Ada amin tempat ini. Come on, beri tepuk tangan pada dia. Yang kedua, hampir selesai. Sikap kedua, lakukan apa yang Yesus lakukan. Dan saya ingin Anda tahu, apa yang dia lakukan adalah ini. Berdoa. Ada amin tempat ini? Ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada amin? Ada doa dan ada permohonan, tapi tidak merengek permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Permohonan dengan ucapan syukur, jika kamu singkatkan, itu artinya puji-pujian kepada Tuhan. Ada amin? Tuhan ingin kita bawa doa kepada Dia karena Yesus juga melakukannya dan mengucap syukur. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, kehendakmu jadilah. Dia memuji Tuhan, dia tidak pernah melecehkan Tuhan, bahkan pada saat dia mengalami tekanan terbesar. Hari-hari ini saudara, kita terlalu banyak memuji keadaan kita daripada memuji Tuhan. Kita terlalu banyak bicarakan kerugian kita. Kita terlalu banyak bicarakan kekhawatiran kita. Belum lagi bicarakan tentang tabloid. Belum lagi bicarakan tentang sosmed. Kita kurang untuk keluar dari mulut kita perkataan yang memuji Dia dan membawa iman kita kepada Dia. Ada amin hari ini? Hari ini mari kita mulai menjadi umat yang berdoa. Umat yang berdoa bukan artinya Anda ke gereja untuk berdoa. Anda harus dipimpin untuk berdoa. Anda berdoa pada saat Anda di tengah-tengah toko Anda. Pada saat Anda di tengah-tengah kamar mandi Anda. Saat Anda di tengah-tengah lagi memasak. Anda berdoa dan berkata, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Dan Tuhan bertahta dalam pujian dan doa umatnya. Saat engkau berdoa, kerajaan Allah turun dalam kehidupanmu. Ada amin? Beri tepuk tangan pada dia. Katakan berdoa. Dan yang terakhir, jadikan Tuhan Tuhanmu. Maksudnya apa Pak? Jadikan Tuhan benar-benar Tuhan bagi kehidupanmu. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, tim Praise and Worship silakan naik. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima. Saudara, orang Kristen hari ini kita tidak kekurangan dikhotbahin. Mungkin hari ini juga Anda sudah kebanyakan dikhotbahin. Masalahnya kita tidak kekurangan suara Tuhan, yang kita perlu adalah ini. Ini yang menjadikan Tuhan Tuhan. Apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Yang kita perlu untuk mengalami kemenangan adalah lakukanlah itu. Amin. Apa itunya? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan, semua yang patut dipuja. Bukankah itulah yang tidak ada di dunia pada saat ini? Mengapa tidak ada di dunia? Karena kita tidak taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Semakin umat Tuhan taat melakukan kehendak Tuhan, semakin banyak ini di dalam dunia. Ada amin? Dan mari kita berdiri akhirnya. Bagi orang yang mau taat kepada Tuhan, Tuhan membuat satu janji. Dan kita temukan itu di ayat 9 terakhir. Dan saya sangat rindu saat saya meninggalkan tempat ini minggu depan, saat Anda mulai melakukan firman-Nya. Jadikan Yesus Kristusmu. Berdoalah senantiasa dalam Tuhan. Dan juga jadikan Tuhan Tuhanmu. Kata Tuhan dalam perjanjian baru, tulisannya adalah kurios. Kurios is not just ilah. Kurios adalah penguasa yang tertinggi. Dengan kata lain, jika engkau jadikan Tuhan dalam hidupmu, engkau taat kepada Dia sebagai penguasa tertinggi dalam hidupmu. Dan apa yang Dia kuasai, Dia lindungi. Apa yang Dia kuasai, Dia berkati. Apa yang Dia kuasai, Dia multiplikasi. Apa yang Dia kuasai, Dia berikan dengan sukacita. Apa yang Dia kuasai, Dia akan berikan ini pada akhirnya. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai engkau. Siapa yang perlu damai sejahtera Tuhan hari ini? Dari krisis,
Tuhan ingin memberikan engkau kemenangan. Hari ini banyak yang berdiri tempat ini. Engkau sudah tahu engkau mengalami krisis. Engkau tidak perlu takut. Engkau sudah tahu engkau mengalami masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Engkau tidak perlu takut. Engkau sedang mengalami sesuatu yang engkau tidak mengerti. Dan seakan-akan juga engkau tidak memegang kendali. Engkau tidak perlu takut. Karena engkau dapat memegang perkataan dan janji Tuhan dalam hidupmu. Ada amin? Hari ini saya ingin menantang engkau. Kita akan menyanyi bersama. Your love is powerful. Dan saat Anda menyanyi bersama, saya ingin menantang engkau untuk sekali lagi. Serahkanlah kendali-kendali dalam kehidupanmu akan hal-hal yang selama ini engkau tolak untuk serahkan kepada Tuhan. Your unsavables, bahasa Inggrisnya. Hal-hal yang kau telah berusaha handle, tapi engkau gagal. Tapi engkau belum mau menyerahkannya, karena kau tidak rasa aman dengan Tuhan. Mari kita angkat namanya setinggi langit. Di tempat ini tidak ada ketakutan. Anda dapat dengan aman menyerahkannya. Karena Tuhan ingin menaruh cooknya padamu. And His yoke is easy and His burden is light. Cook yang Tuhan taruh dalam hidupmu adalah indah dan baik. Your love is powerful. Mari kita nyanyikan dengan iman. Your love is powerful. He shall bow. Your love is might. Imani perkataan. Kasih-Mu maha kuasa. Dunia pun bergoncang. Oh, bound. Kasih karunia-Mu memenuhi kehidupan. More than enough for me. Katakan dan nikmati kebaikannya. Oh, yes. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control. Abound in us. You're more than enough. Engkau lebih daripada cukup lagi. Oh, your grace, Jesus. You are powerful. Your love is mine. You are mighty in my life. Bound in us. You're more than enough for me. Jesus, beri ini sebagai pengakuanmu. Engkau sanggup, Tuhan. You are able. Engkau menghancurkan semua yang menghalangi. Oh yes Lord. You're in control. Your river flow in us. You're more than enough for me. You're more than enough. Engkau lebih daripada cukup dalam hidupku Tuhan. Sekarang aku tahu tidak ada satupun yang ada di atas atau di bawah atau di dunia ini, tidak ada kuasa, tidak ada roh, tidak ada pemerintah yang dapat memisahkan aku daripada kasih-Mu. Tuhan, aku mengangkat tanganmu bukan karena aku sombong, tapi karena aku merendahkan diri dengan iman dan berkata, Engkaulah keselamatanku. Dan aku tidak hidup oleh karena keadaanku, aku hidup karena apa yang Kau ucapkan dalam kehidupan. Ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang benar, ada sesuatu yang mulia, ada sesuatu yang adil, ada sesuatu yang suci, ada sesuatu yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan, semua yang banyak hal yang membawakan pujian bagimu. Itulah bagianku. Bukan karena aku tamak, karena aku menghormati apa yang Kau ingin berikan. Tuhan, untuk semua jemaat-Mu di tempat ini mulai hari ini, Engkau hidup menjadi manusia yang tidak takut akan krisis. Karena Tuhan akan memakai kehidupanmu di tengah-tengah kegelapan yang makin gelap. Engkau makin lama makin terang. Penuh dengan keselamatan. Penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan pengharapan. Apa yang keluar dari mulutmu, apa yang kau lakukan dengan tanganmu, mengalir kuasa Allah. Menghancurkan setiap belenggu-belenggu kegelapan yang ada di sekelilingmu. Engkau adalah umat yang diberkati Allah. Engkau adalah umat yang diurapi Allah. Engkau bukanlah ahli waris kegelapan, engkau ahli waris kerajaan Allah.
Tuhan ingin memakai kehidupanmu. Engkau adalah hamba Tuhan yang Dia ingin pakai dengan luar biasa. Percaya kepada Dia. Jadikan Yesus Kristusmu. Bawa doa-doamu, ada kuasa. Dia bertahta dalam pujian umatnya. Jadikan Tuhan sebagai kurios, sebagai raja dalam hidupmu. Kami percaya Tuhan, meteraikan firman-Mu, karena firman-Mu akan segera berbuah dalam hidup gerejamu. Dalam nama Yesus yang penuh kemenangan berkata, amin. Beri tepuk tangan pada Dia. Silakan duduk dalam hadiratnya. Kita bangkit berdiri, kita akan siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya malam ini warga kerajaan puas dengan hadirat Tuhan, amin. Puas dengan firman Tuhan. Thank you buat Pastor Caleb bersama istri. Thank you. Boleh angkat tangan saudara yang diberkati malam hari ini. Semua ya. Saya ingat tadi pesan yang disampaikan Bapak Gembala kita, Pastor daripada Timotius Arifin, dan tadi dikatakan oleh Pastor Caleb, hari-hari ini banyak orang stres. Banyak orang stres, banyak orang sedang bingung. Punya duit bingung, enggak punya duit tambah bingung. Saudara ya, tapi kita punya Yesus yang tidak bingung, amin. Saudara adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hari-hari ini penuaian dan berlimpah-limpah. Tapi pengerjanya, saya percaya sore hari ini sudah disampaikan firman Tuhan. Saudara pengerja-pengerja yang siap untuk menuai, amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran dan pesan firman-Mu Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama lagi. Karena kami mau melakukan dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan kami sedang melihat itu Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami semuanya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Seminggu yang lalu, sebelum kita akan masuk dalam cawan ini, ada orang telepon saya. Dia minta ketemu karena dia punya adik join bisnis dengan orang luar. Tiba-tiba waktu terjadi join bisnis ini, ada sedikit hal yang tidak mengenakan dari kedua belah pihak. Dan orang luar ini dia sewa preman, dia pukulin daripada seseorang ini yang join bisnis ini. Sampai mamanya itu dari Surabaya datang ke tempat ini, dia ketakutan luar biasa. Karena salah satu ormas ada di dalamnya. Dia telepon saya, dia berkata, Pak Yanto saya minta bantuan. Saya tidak pernah mengenal beliau secara lebih, tapi saya pernah ketemu sekali. Saya bilang ya sudah saya akan datang, saya ketemu. Waktu saya ketemulah dengan beberapa preman-preman itu saudara. Saya tahu bahwa saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang seperti saudara pikirkan. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang kita hari-hari ini menjadi pendamai. Saya hadapi orang itu bersama dengan sahabat saya dengan penuh ketenangan. Setelah kita ketemu dengan beliau-beliau, saya sampaikan tentang salib Kristus. Sampai kadang-kadang dia bosan-bosan tuh saudara. Tapi apa yang terjadi dari ketegangan menjadi satu yang tenang. Saya ajak dia makan bersama-sama, kita ngobrol. Dan yang luar biasa, Tuhan tuh bela. Orang tuanya balik ke Surabaya sama anaknya. Saya bilang, ayo Tuhan mau kita ini berdamai, bukan cari musuh. Selesaikan dengan baik-baik, bukan pakai cara kekuatan kita. Hari-hari ini Tuhan sedang bawa kita semua untuk jadi pendamai. Peacemaker, juru damai di tempat ini, amin. Dan dia sudah buat itu dalam kehidupan kita. Mari kita angkat cawan ini. Tinggi-tinggi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Tinggi-tinggi.
Kami bersyukur buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan darah ini, buat covenant. Benar Tuhan, tanpa darah Kristus kami tidak bisa apa-apa. Semua yang ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Kami merindukan itu semuanya. Kehidupan kami, keluarga kami, bahkan seluruh keluarga besar, bahkan seluruh Tuhan, masyarakat daripada Bali terjadi revival. Kami merindukan Indonesia terjadi revival, bangsa-bangsa terjadi revival, dan kami mau ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Bukan kacauan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang besar, ajaib, kekal sampai selama-lamanya. Yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah hidup, mati dan bangkit kembali. Dan hidup bagi Allah dan ada di tengah kami. Dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan sore hari ini peneguhan firman-Mu lewat hamba-Mu Pendeta Kaleb Tuhan. Meneguhkan, membangkitkan, menggairahkan kami. Supaya kami terus berjalan dalam kehidupan firman-Mu yang penuh dengan perjanjian. Perjanjiannya bukan di atas yang lain Tuhan. Atas darah Kristus Allah yang hidup. Biarlah itu menyala, biarlah itu bergairah dalam kehidupan kami. Sehingga semakin membuat kami menjadi tubuh Kristus. Yang bukan hanya sekedar hidup, tapi kami hidup bagi wilayah kerajaan Allah. Kami punya hidup, punya tujuan di dalam kehidupan kami, yaitu menghidupi Kristus selama Tuhan memberikan kami kesempatan. Terima kasih Tuhan. Apapun menjadi pergumulan kami pada sore hari ini, biarlah Tuhan yang kami sembah, yang kami temukan di dalam pelayanan kami, yang kami boleh bertaut di dalam rohani kami, biarlah itu menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Maha Pembuat mujizat yang menjadikan, menggandakan dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami doakan, yang kami nantikan, yang kami harapkan, itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pulang dengan semangat rohani yang luar biasa, dengan semangat yang bergairah kerajaan Allah melingkupi perjalanan kehidupan kami. Dan kami hadapi minggu yang baru dengan pandangan yang baru, pandangan otoritas kerajaan Allah, pandangan Kristus Tuhan. Biarlah itu menuntun langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah segala berkat sempurna Bapa Surgawi. Kasih sayang dan cinta pada Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.